Halo, selamat siang teman-teman semua. Thank you udah join di webinar kali ini. Hari ini saya bersama dengan University of Essex. Ada Jack Christabel di sini dari RAP untuk Indonesia dan Jack Christabel sebenarnya representing Southeast Asia kayak gitu. Ya, kali ini kita hanya fokus untuk Indonesia market. Jadi nanti seperti biasa ada presentasi, kemudian nanti kalau misalnya teman-teman boleh tanya tentang entry requirements ataupun available scholarships dan lain-lain boleh nanti setelahnya bisa drop di Q&A box aja atau bisa resend. I'll allow you to talk. Okay, without further ado, I think I'll over it to you, Che. Thank you, Jessie. Halo semua, selamat siang. Thank you so much udah joining this session. I think I've done it the last time a few months ago ya. Jadi mungkin yang hari ini kayaknya aku melihat nama-nama yang mungkin sudah familiar, yang mungkin dari previous agency yang mungkin sudah kenal dengan diriku. Halo, halo. Aku akan share screen ya. Dan hari ini aku akan istilahnya do introduction, general overview about Essex aja, supaya nanti kalau misal teman-teman ada yang mau bertanya atau certain subject, nanti aku bisa buka Q&A at the end of the session. Karena I understand ya kalau misal mungkin teman-teman ada yang mewakili lebih banyak UG nih, Bel kalau di tempatku atau mungkin lebih banyak PG. Nah, nanti kita bisa discuss lagi from there on ya. Oke, buat yang pertama kali ketemu, nama saya Christabel dan saya dari University of Essex. I'm based in Jakarta, tapi I look after a few countries in Southeast Asia, including Indonesia is one of them. Ya. Nah, ini overview untuk university kami. Saat ini Essex kita punya dua kampus, semuanya within 1 hour from London. Kalau ada yang pernah ke London, dari London sampai dengan kami punya main campus, which is Colchester, itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau yang di Jakarta nih, mungkin udah pernah dengar kalau aku counseling gitu ya, biasanya aku selalu bilang sama students, dari Jakarta kayak ke Bogor begitu. Distance-nya juga seperti itu. Colchester ini bukan kota besar, dia lebih ke small town, sudah city, sudah jadi city. Jadi small city, cuman lengkap. Nanti aku ada beberapa gambar juga fasilitas di Essex, toko-tokonya, seperti itu. 89% of our graduates itu dapat kerjaan langsung atau mereka continue S2 gitu ya, further study itu continue S2. Ranking kita juga naik mulai uh, itu pengumumannya di September Oktober kemarin. Essex kita rankingnya naik di 12 in the Guardian University Guide. Ini ranking tertinggi kami di Guardian University Guide, which is really good. We are very proud of this. Jadi again, karena teman-teman semua agent ya, jadi aku akan do agent training sebagaimana kalian counseling untuk students. Jujur aja, saya paham betul untuk jualan Essex ini nggak bisa cuma bilang, mau nggak ke University of Essex? Student pasti nggak ngerti. Dan kalau masih biasa, biasa nggak pernah dengar pun, mereka akan nanya, oh iya pernah dengar, tapi itu bukan Russell Group kan ya? Biasa anak jenuh ngomongnya begitu kan ya. Jadi aku selalu, kalau kita jualan Essex itu nggak bisa hanya kayak, yes, University of Essex deket loh dari London, kita harus jualan semuanya. Jadi kita, kalau saya pribadi, saya akan kasih tahu students, deket banget loh sama London, cuma 45 menit. Dan saat ini kita juga rankingnya top 12. Bahkan beberapa Russell Group kalian boleh cek, itu di Guardian University Guide, itu beberapa Russell Group bahkan di bawahnya kami, ya kan? Dan saat ini ukuran size kita untuk university itu termasuk medium size university. 19,000 students dari 140 negara. Dari Indonesia sendiri, ya puji Tuhannya numbers kami dari Indonesia sekarang cukup stabil begitu ya, meskipun tahun ini kelihatan ada penurunan, cuman cukup stabil dan kebanyakan anak-anak kami adalah UG saat ini, which is good karena itu targetnya kami ya. Tapi masih adalah beberapa satu dua dari chevening atau yang ambil PhD seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada potential students, Bel aku mau nanya, boleh banget nanti kita akan ada Q&A. Oke? Okay? Alright, ini aku tunjukin dulu. University of Essex ini kita di founded in 1964. Sebelumnya 1964 ini sudah ada, tapi bukan namanya bukan university. Ya, aku talk about a bit of history. Dulu namanya college. College Essex, Essex College begitu. Jadi baru berubah menjadi University 1964. Kira-kira 60 tahunan lah ya. Tapi sebelumnya sudah college, emang dia local college, vocational, kalau di sana seperti itu.
memang biasanya mereka bentuknya dari college dulu, habis itu baru jadi university. Kita ada dua kampus, Colchester dan Lawton. Lawton ini hanya untuk acting school, dan semuanya, dua-duanya ini 45 menit dari London Central. Bahkan kalau bisa dibilang, Lawton itu sebetulnya masuknya London, tapi dia London Zone 6. Total kita ada 3 faculties dan 19 academic department. 3 facultiesnya kita apa aja? Science and Health, Humanities, sama Social Science. Ya, kampus kita terbesar itu di Colchester karena semuanya subjek itu biasanya di situ, kecuali acting, which is di Lawton campus. Colchester ini UK oldest recorded town. Dia sangat friendly, very secure, dan juga punya sebetulnya fasilitas shopping place itu banyak sekali. Tapi the good thing adalah nggak usah bayar London price karena London is very expensive. Literally aku ada comparison juga, nanti mungkin teman-teman bisa bagikan ke your students ya. Itu literally half price. Bener-bener living cost di London itu 2 kali lipatnya di Essex begitu. Padahal 45 menit aja. Dan itu tadi karena kotanya nggak besar, in terms of safety itu sangat-sangat safe banget. Ya. Nah, ini kampus kita nih. Number 3, ini Central Campus. Aku suka banget kalau lagi do agent training, mulai dengan number 3, bukan number 1. Karena kelihatan langsung nih, langsung bullseye-nya di sini nih, Central Campus kita. Semua kelas-kelas kami ada di sini. Number 1, baru aku ke number 1 ya. Ini kita punya business school, the largest department in Essex. Number 1 itu kita juga ada namanya Innovation Center. Itu untuk anak-anak entrepreneurship, untuk yang mau bikin startup, placement, semuanya di sini nih. Ini gede banget ya. Ini Essex Business School kami. Sebelahnya sedikit, ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini kecil ini. Ini kita punya accommodation. Essex, the good thing about Essex juga adalah kita punya guaranteed accommodation, bahkan untuk anak-anak undergraduate itu 3 years. Jadi kalau teman-teman ada yang parents, apalagi yang mungkin parents Jakarta sih kayaknya, meskipun mereka concern, cuman setauku nggak se-concern parents-parents yang mungkin dari kota-kota lain. Aduh miss, nanti kalau di luar bagaimana, kalau nggak dapat tempat tinggal gitu ya. Nah, kalau di Essex kita ada tiga tahun uh, guaranteed accommodation. Bahkan mereka dari awal bisa langsung pilih 3 tahun. Even though biasa aku akan bilang, please, please jangan, don't do that. Kenapa? Karena nanti biasanya nih anak nih, in the middle, mereka mau break kontrak, susahnya setengah mati kalau di UK. Jadi, the good thing adalah, apply dulu 1 year, nanti bisa renew. Dan itu gampang kalau dapat di tempatnya kami. Untuk renew accommodation contract itu nggak susah. Karena emang available buat students gitu ya. Number 2, kita move on dulu ke number 2 nih. Number 2 ini kami punya towers. Ini South Towers, salah satu accommodation kami yang paling murah. Starting from 119 itu masih dapat per week, termasuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin again ada studentnya yang budget concern, memang mau ke London nih, aim-nya dari kemarin London terus ya. Boleh nih dibelokin dikit, 45 minutes, rankingnya masih dapat top 12, bahkan lebih tinggi dibanding Russell Group. 45 minutes from London, uh, guaranteed accommodation, dan very low living cost. Number 4, South Campus ini juga accommodation, salah satu yang terbesar tapi ya. Number 5, ini kami punya library, dia buka 24 jam waktu study week. Number 6, ini South East Campus ini kami punya semuanya gym, sports arena, gym, lapangan basket, lapangan sepak bola, tenis court, semuanya di sini kalau kalian lihat. Essex kita big on sports ya. Number 7, kami punya hotel. Kita punya up and running hotel, kita punya perhotelan, kami punya event management, itu semuanya di sini. Nah, kalau teman-teman yang mungkin familiar ya, Essex ini kita kerjasama sama Kaplan untuk pathway kami. Sekolahnya si Kaplan ini nyempil di sebelahnya si Wavenhoe Park. Sorry, cursorku mana nih? Nah, there we go. Nih, ini kalau kalian ada gedungnya nih, ini Kaplan itu di sini. Student Kaplan tinggal di mana, Bel? Di sini nih. Mereka biasanya tinggalnya di houses. Jadi kalau jalan ini cuma 10 menit. Dan again, anak-anak Kaplan itu boleh sekali pakai kami punya fasilitas. Dan mereka langsung bisa join PPI ataupun Indonesian Society. Alright. Yang aku tunjukin dikit, kampus kita. Sorry, kok nggak bisa? Oh, wait. Oh, there you go.
kalian bisa ngelihat sedikit, aku punya yang versi panjang, nanti kalau ada yang tertarik, bilang belnya aku ada bener-bener student tertarik banget nih, I will give you the longer one ya, karena yang tadi lumayan short sih. Oke, key info on Essex ya. Jadi kalau misal teman-teman di sini mau ngobrol sama students, apa sih yang bisa di-highlight gitu ya? Pastinya close to London. Kenapa aku selalu bilang close to London? Karena dengan close to London, student itu punya banyak sekali uh, istilahnya proximity yang dimana mereka bisa cari kerja lebih gampang, mereka bisa jalan-jalan lebih gampang, mau cari kerja juga gampang. Istilahnya kalau kayak di Jakarta gitu, teman-teman kalau misal student mau cari kerjaan kan pastinya pindahnya ke Jakarta, kota besar gitu notabene ya. Nah, sama juga di sana, of course opportunities would have be more available itu kalau di London. Kita saat ini juga again punya sports club and societies, 150 sports club. Kita bener-bener big on sports club. Kita societies banyak juga. Jadi student itu bisa feel free to join untuk lifestyle-nya. Assess kita number one untuk KTP ini mungkin teman-teman yang pertama kali dengar ya. Knowledge Transfer Partnership in the UK ini sebetulnya three-way partnership. Jadi government, UK government ini punya funding. Misal mereka punya 10.000 gitu ya, dikasih ke UMKM. Kalau di sana SME, Small Medium Enterprise. Small Medium Enterprise ini tuh bisa jadi seperti mereka vending machine gitu ya. Mereka punya company kecil, mereka mau buka lebih besar, mereka mau dibikin digital, mereka mau bikin website, mereka mungkin mau masuk negara lain gitu ya, atau mungkin mau masuk kota lain, mereka sekarang mungkin gedenya cuma di Colchester, mereka mau masuk ke Southampton, ke London even mungkin ya itu gimana caranya, digitalnya gimana caranya, mereka menunjuk expertise anak-anak uni yang di-hire untuk project. Projectnya ini long term, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Nanti kalian bisa lihat di website kami. Kita number one itu. Jadi kalau mereka punya project, jadi istilahnya mereka udah punya funding nih, mereka cuma tinggal cari students. Nah, mereka cari University of Essex. Karena kami number one untuk knowledge transfer partnership yang biasanya terreflect di mana? Berarti kami punya placement, kami punya employment itu pretty good. Karena kita punya kerjasama sangat very close with the KTP, Innovate UK namanya. Ya, kita rank 15 in the UK for International Outlook dan kita juga salah satu strongest universities in the UK for value added, ranking number 5 kita. Biasanya strongest university untuk value added itu tidak hanya melalui research aja gitu ya. Karena for sure kalau misal kalian mungkin sudah punya banyak kerjasama gitu sama Russell Group, value added itu lebih ke arah supportnya bagaimana, scholarshipnya gimana, rasio ke studentnya gimana, kami punya lecture dari mana, itu value added apa aja sih yang kita kasih selain daripada research, selain daripada ranking, selain daripada yang mungkin anak-anak biasanya itu nanyakan. Jadi itu tadi kalau misal kalian jualan Essex memang tidak bisa hanya dijual University of Essex. Student akan bilang, aduh nggak pernah dengar Miss, nggak mau gitu. Jadi harus diceritain istilahnya all rounder semuanya dari segala sisi gitu. Kalau misal teman-teman memang betul ada yang potensial minta info session, nggak apa-apa nanti hubungin Jasi. I'm more than happy to sit down to have a info session with your students dan mungkin tim Yes juga ya. Nah tadi saya sempat cover di SS kami punya 3 fakultas, Social Sciences, Humanities, Science and Health. Saya percaya nggak bisa semuanya hafal ya. I don't remember everything as well. Jadi biasanya kita hanya akan fokus di Social Science, di mana kami punya Social Science itu yang top 10. Science and Health itu biasanya untuk anak-anak S2 atau yang S1 biasanya masuknya ke Biomedical Science. Saya tahu banyak yang punya Biomedical Science gitu ya. Bedanya apa? Kami kerjasama sama NHS. Kalau teman-teman tahu namanya National Healthcare Service. Itu nanti kalau ada yang mau lebih tanya lebih lanjut, again, I'm open during Q&A session. Social Science itu memang besar sekali lingkupnya. Biasanya yang anak Indonesia suka pilih itu pastinya politik international relations, that's our forte. Accounting finance itu juga sering ya. Kami punya apa namanya Bloomberg Terminal Trading Floor itu juga open. Kita juga punya psychology, sociology, criminology itu juga pretty top 10. Itu nanti habis ini saya akan tunjukkan ranking-rankingnya. Nah, sorry sebelum saya move on lebih lanjut buat teman-teman yang mungkin kebanyakan mungkin handle-nya anak-anak dari National Curriculum nih. Kami kerjasama sama Kaplan International Pathway, di mana saat ini dari semua pathway-nya Kaplan yang punya 7 IYO hanya Essex. Jadi maksudnya apa? Mungkin aku recap dikit ya. Kalau lewat
National curriculum kan nggak bisa nih masuk ke uni-uni di UK kebanyakan yang high ranking gitu ya. Termasuk salah satunya ESSEC karena kita masih juga traditional university. Kita unfortunately belum bisa open untuk national curriculum. Makanya kami kerjasama sama Kaplan untuk secure students yang dari national curriculum. Mereka biar nggak buang-buang waktu. Karena kalau pakai foundation, 1 year foundation, plus 3 years, UG, 4 years kan. Kalau pakai IYO, setahun pertama di Kaplan, mereka langsung masuk 2 years, second year di Essex. Ada 7 bidang studi, business, economics, law, life science ini termasuk biomedical, computer science, politik and international relation, psychology. Ulang ya, business, economics, law, life science termasuk biomedical, computer science itu IT, basically, politics and international relations, dan psychology. Dan setahu saat ini Kaplan juga offer scholarship. Kalau teman-teman saat ini punya student yang mau masuk ke Kaplan, ketika nanti mereka progress ke Essex, jadi tahun kedua dan tahun ketiga, student kalian akan entitled for 5,000 premium pathway scholarships. Setauku saat ini belum ada pathway manapun yang kasih 5.000 per year. Jadi let's say Kaplan awal masuk, kalau nggak salah kemarin aku info session nih sama anak Kaplan nih, kalau nggak salah mereka bisa kasih minimum 1.500. Let's say your students get 1.500 ya waktu masuk IYO ya. Tahun kedua dan tahun ketiga masuk di Essex, langsung 5.000 pounds potongan, 5.000 pounds potongan lagi. Gitu. Mulai berlaku untuk yang transfer tahun depan. Ya, jadi kalau teman-teman ada student yang saat ini di Kaplan, sudah di Kaplan, maksudnya mau apply ke Kaplan, please, please, please let them know kita punya 5.000 pounds per year. Jadi very good program ya. Langsung 5.000 pound itu more than 20% of tuition fee. Nah, ini untuk ranking-ranking subjeknya kita. Kalian bisa lihat di sini, memang untuk politics, by the way, kita barusan dapat ranking baru lagi, research kami on the top 5 untuk politics. International Relations still number 9, Criminology number 9, ini University Guide 2026 ya. Kalian bisa ngeliat di sini, ranking-ranking kami ini yang memang kami strong. Again, kami masih ada biomedical, itu di, kalau sama Kaplan berarti pathway-nya yang life science. Begitu. Oke. Ini kira-kira aja, tuition fee dan living cost, semuanya ini belum scholarship ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, ini yang paling mahal, ini biasanya untuk yang berhubungan dengan ada STEM center atau mereka pakai laboratory, itu biasanya memang lebih mahal gitu. Ini kira-kira yang kami biasanya proyeksikan. Nanti aku ada comparison kalau di London berapa. Kalau accommodation, ini range-nya gede banget memang. Tapi kalau kalian lihat, yang 10.000 itu sebetulnya untuk yang unit, yang istilahnya yang studio unit. Yang mereka kitchennya sendiri, makan dapurnya sendiri. Jadi kayak bener-bener kayak studio unit. Itu memang mahal, itu sekitar 250 pounds per minggu. Tapi kalau yang kamar biasa, single room ya, itu toilet di luar, tapi tetap single room, itu di 119 saat ini. Masih ada, atau 123. Kayaknya, sorry, tahun 2026 intake udah naik 123. Cuman termasuk listrik, air, internet, dan juga security. Jadi sangat-sangat affordable. Food itu biasanya kita patok 2.000 sampai 3.500 per year. Pastinya belajar masak ya. Kalau teman-teman ada student yang tanya apa sih Kak tips yang ke sana? Kalau bagiku ya tips saving money itu belajar masak. Karena sangat-sangat membantu sekali untuk save cost gitu. Living expenses pastinya jauh lebih murah daripada London. Nah, ini accommodation kami. Mungkin kalau ada yang tanya, ini South Courts memang dia murah, tapi kalau yang 115, kalau teman-teman ada memang student yang don't mind sharing, dia twin sharing. Ini kalau kalian lihat ada asterisk ya, twin sharing. Yang ini juga twin sharing. Oh, The Towers masih 119, teman-teman. Ternyata, iya, berarti 919 masih ada, sampai 126. Ini single room, The Towers ini single room, cuman memang kalau Towers, dia punya toilet di luar, gitu. All single occupancy, gitu ya, 24 hour security, bener-bener patrolling around Essex. By the way, kami punya kampus gede banget. Saat ini kita di sekitar, kalau di hektar ya, 8 hektar, gede sekali, dan semuanya, the good thing about Essex adalah kita semuanya dalam satu compound. Jadi, kalau misal student kalian mungkin anak engineering gitu ya, atau mungkin satunya anak international relations.
mereka akan at some points kelasnya jajaran. Karena kadang-kadang the thing about Essex, kita nggak hanya kamu di Department of Politics, kamu hanya akan duduk di situ. Enggak, kamu akan di move around. Kita ada yang namanya Find Your Way application. Literally waktu aku ke sana bulan Oktober terakhir ya, ada student tuh pakai handphone, dia bingung gitu, pakai kayak Google Map karena cari-cari kelas. That's the good thing. Jadi mereka akan nanya, oh, excuse me, do you know where's this place, kayak gitu. Jadi that's how you make friends, ya. Untuk teman-teman yang mungkin nah untuk communal kitchen yang dimana ada kitchennya, ada communal space, ini ada cleaning service. Ini termasuk juga harganya untuk cleaning service once a week, lumayan banget sudah dibersihin, uh, single room, dan juga harganya sangat-sangat miring banget karena aku tahu beberapa university yang memang di istilahnya modern university, yaitu kadang susah banget cari kamar atau dia punya accommodation. Yes, tuition fee mungkin murah karena mungkin mereka lebih modern uni. Cuman ya itu tadi, living cost sebenarnya nggak murah juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa jelaskan Essex itu lebih ke arah kami traditional uni, kami rankingnya juga dapat, kami bukan modern U gitu ya, yang dimana kami punya banyak sekali network dan juga placement center, dan living cost very very low, very affordable. Ini saya akan kirim linknya nanti untuk teman-teman yang mau lihat-lihat virtual tournya. Kita ada juga career service, skill for success. Ini open untuk semua students, ada academic skill, statistic skill, mathematics, itu semuanya terbuka. Gitu. Support, pastinya kita kasih support banget ke semua student kami. Mental and emotional health, biasanya parents ya yang nanya ya, ada nggak sih Miss gitu-gitu. Ada banget. Kita juga ada English language, ini gratis. Kalau apalagi kalau masuk Kaplan gitu ya, teman-teman semua, pastinya student kalian akan dapat support. Academic support yang tadi saya bilang ya, ini tuh seperti les-lesan tapi gratis gitu. Multi faith chaplaincy pastinya ada terus tiap Jumat, misal untuk yang Muslim, tiap Sabtu yang Katolik, yang Minggu dipakai yang Christian, ada juga hari lain untuk yang Jewish kayak gitu. Banyak sekali. Employability ada sekali, kita ada 3 times job fair. Biasanya 2 sampai 3 times yang big one ya. Dalam individual department itu biasanya ada lagi supporting that big job fair. Biasanya 2 sampai 3 kali job fair itu yang gede banget. Nah, itu biasa mereka akan sudah istilahnya apa ya, diharapkan student teman-teman ya untuk being a bit more proactive. Mereka kalau mau join workshop, mereka mau join CV writing, itu dari awal mereka masuk sudah boleh sekali untuk join itu. Nah, salah satu real support yang kita kasih ke student, sorry, ini 5 of October, ini aku belum ganti 2024. Ini harusnya 2026. I have no idea why I put it up. Jadi sebenarnya salah satu ini buat anak-anak yang masuk bukan Kaplan ya, teman-teman ya. Ini yang masuk ke UG langsung, ke program kami, yang mungkin dari international school biasanya berarti ya. Kami ada kasih 250 cash bursary untuk student teman-teman yang masuk ke Essex dan sudah menyelesaikan Essex Preparation Program. Ini sebenarnya apa sih program ini? Nah, untuk students yang dari Asia, biasanya mereka kan kaget waktu masuk ke university. Karena cara belajarnya beda, bikin esainya beda, cara belajarnya, cara baca, cara reading, semuanya beda. 6 week courses, ini tuh weekly course, itu tuh ada kayak program yang mereka harus diselesaikan supaya mereka ketika mereka masuk nanti di bulan Oktober gitu ya, mereka nggak kaget. Mereka udah tahu, oh ini kalau bikin paraphrasing emang gini nih. Oh kalau di UK memang ini tuh seperti ini gitu. Mereka sudah paham. Nah, setelah mereka dikasih pemahaman, dikasih pelajaran gratis gitu ya, mereka dikasih duit lagi on top, angpau, lumayan banget. Jadi buat teman-teman yang memang ada student tahun ini kayak Essex gitu ya, ada yang mungkin ada potential, boleh banget. Ini salah satu bentuk konkret support yang kami kasih dari awal, even before they enter the university. Jadi biasanya 6 week ini akan dibuka di bulan Agustus, gitu ya. Oke, untuk 2026 dan 2027 scholarship itu yang aku highlight aja, mungkin yang teman-teman boleh sharing ke your students. Untuk master kita ada langsung one off 5,000 pounds kalau GPA-nya 3 ke atas. Untuk undergraduate itu 5,000 pounds langsung one off juga. Oops, sorry. Nah, on top of that, kalau mereka mau bayar tuition fee-nya full, let's say mereka biasanya anak Eugene,
Miss aku mau bayar full nih, ada potongan nggak? Ada, ya. Jadi ada early bird discount 1.000 pounds kalau mereka bayar full. Total 6.000, lumayan banget. 6.000 dikali 22.000 itu berapa tuh? 120, 130 juta, sekitar segitu. Lumayan banget makanya. Kalau teman-teman yang mungkin studentnya memang ada nih duit, istilahnya udah disisihkan lah untuk emang studentnya mau keluar, boleh banget itu langsung dapat potongan 6.000 di awal. Oke, MBA scholarship nih buat teman-teman yang memang mungkin ada student MBA, let me know, kita masih ada MBA scholarship up to 100%. Based on apa? Pastinya mereka harus minimum manager level 3 tahun. Kedua, mereka sudah punya tadi pengalaman kerja minimum manager level 3 tahun. IP-nya kalau ditanya, Kak, IP-nya harus bagus banget nggak IPK-nya? Sebenarnya kalau dibilang bagus banget, nggak usah 3,5, nggak perlu cum laude. Cuman yang kita mau itu adalah biasanya sih 2,8 ke atas itu masih masih bisa kita push. Anak Indo jujur aja belum ada yang dapat 100% saat ini, biasanya dapatnya 50%. Itu lumayan sih udahan. Please let me know kalau memang ada. Karena MBA kami saat ini di 27.500, kalau dikurang 5.000, 50% langsung, cuman 13.500. Let's say 50 ya. Kalaupun akhirnya dapatnya 16.000, itu sama banget dengan Modern University. Dan kalian dapat MBA Essex yang sudah terakreditasi oleh EMBA, akreditasi oleh AACSB juga, uh, itu akan open up all the networks. Karena EMBA dan AACSB, ini biasanya mereka punya network sendiri. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik dengan MBA scholarship, masih 100% scholarship teman-teman ya. Nanti boleh nanya lagi. Nah, ini aku kasih comparison. Boleh di foto dulu. Ini please, 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 disclaimer, my own calculation, based on my own research. Jadi mungkin angkanya off, cuman setauku ini sangat realistik. Sangat-sangat realistik. Ya. Ini untuk 1 year. Kalau teman-teman lihat, perbedaannya 10.000 per tahun. Padahal Essex itu 45 menit, cuman beda 40 menit dari London Central, Liverpool Street Station. Oke. Okay. On top of this, gitu ya, living cost kami juga open untuk part-time. Part-time job itu widely available kalau di Essex. Kalau teman-teman ada yang bosen gitu mau kepoin kami punya IG, please do so. Kita ada anak Indonesia yang jadi social media ambassador namanya Kana. Dia jadi situ. Ada kita punya student ambassador juga Indonesian namanya Evangeline. Kalau misal teman-teman ada yang mau kirim studentnya, Bel aku mau nih student aku cobain visit campus, biasanya si Eva akan temenin. Dan mereka semua dibayar 12.5 per hour. Lumayan banget ya. Mungkin untuk recap, 20 hours itu allowed kalau di UK during study week. Kalau lagi holiday, 40 hours per week itu allowed untuk kerja. Jadi lumayan sekali widely available karena again 8 hektar gitu ya. Kita selalu open untuk vacancies. Entah itu part-time, entah itu full-time, entah itu project basis, itu pasti ada. Entry requirements, sorry ini aku gabung sama Hong Kong karena Hong Kong ini marketku juga. A-level kita memang mintanya ABB sampai BBC, IB 30 sampai 32, cuman please disclaimer lagi, kami punya yang namanya uh, entry requirement, flexible entry requirements. Apa itu flexible entry requirements? Ketika teman-teman studentnya pilih Essex as firm choice, level ini akan turun teman-teman. Ke kalau nggak salah tahun lalu kita turun ke CCC, paling rendah. Atau bahkan beberapa subjek seperti history, filosofi itu CCD, which is very, very low. Untuk rankingnya Essex, kami punya scholarship, dan mereka dapat scholarship ya teman-teman ya. Kalau nggak salah deadline-nya itu Agustus. Jadinya bahkan kalau dapat IB di Juli pun itu masih terbuka. IB points kami bisa turun as low as 27. Ya, jadi kalau mereka emang udah pilih SXS from choice, atau you let me know lah, nanti kita bisa workout sama student kalian. Meskipun kita mintanya biasa 30 atau 31 atau 32, depending on the courses, kita biasanya bisa pull down as low as 27. Ya, untuk English language pastinya kita masih perlu IELTS atau GCSE, O level ya, kalau mereka ambil O level atau A level di IB, English di IB atau English di A level itu juga bisa diambil. Alright. Nah, aku sempat kasih tunjuk beberapa biar kalian ada visualization ya. Dari uni kita tuh gede banget. Gede banget. Jadi dari University of Essex ini, uni kita yang paling pojok nih. Ya, ini accommodation kami. Itu bisa jalan ke Unimart. Ini Asian supermarket.
Dia ada salmon, dia ada sushi, dia ada macam-macam. Nah, di City Center itu ada Feng Huang dan ada Sterimart. Mereka by the way juga buka bubble tea, mereka juga buka take away. Uh, ini ada tulisannya kan China, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Nah, makanannya banyak banget. Mereka kadang juga part time. Kalau di Chinese shop gini part time-nya emang nggak seberapa tinggi ya teman-temannya. Biasa ya 8 pounds, 10 pounds. Tapi lumayan untuk yang mungkin dari awal susah nih dapat kerja nih, biar dapat pengalaman dulu dan dapat pocket money dulu gitu ya. Bisa banget. Mereka biasanya open. Oke? Ini Tesco. Tesco ini again ini aku tadi gak gerakin karena Tesco ini cuman literally cuman beberapa block away dari si The Cops ini. Ini namanya The Cops. Kami punya accommodation paling baru. Nih, literally cuma nyebrang doang, dikit lagi udah Tesco. Kita bukan yang Tesco Express, ini Tesco Superstore, di mana ada jual baju sampai buku sampai parfum semuanya ada, buka sampai jam 12 malam. Used to open until 24 hours, cuman sejak setelah COVID kayaknya. Mereka tutup jam 12, nanti buka lagi jam 5 pagi atau jam 4 pagi gitu. Jadi literally mereka cuman close for 4-5 hours untuk cleaning, stock. Nah, mereka habis itu buka lagi gitu. Nah, biasa setelah jam 5 nih, si Tesco nih banyak diskon nih teman-teman nih. Jadi lumayan banget. Bahkan aku kemarin did a bit of studi banding gitu ya. Harga Tesco di beberapa kota, karena aku sempat kunjungin beberapa kota yang pas kemarin trip kemarin, ada Cambridge, ada Oxford gitu. Harganya lumayan jauh loh teman-teman. Let's say nih kayak saus ya, di sini tulisannya 2 pounds, tempat lain bisa 1 point, sorry, ini di Essex bisa 2 pounds, tempat lain bisa 2.7 atau 2.5. Yes, memang cuma 50 pence atau 70 pence, tapi lumayan tuh kalau dikali lama-lama. Karena again, kita the good thing about Essex adalah kita bukan kota besar, tapi the not so good thing adalah biasa student kami, saya udah kerja di Essex selama 9 tahun, student kami biasanya bilang, Miss, Essex ini quiet ya, Miss. Very quiet. Itu aja sih. Really, that's it. Yang biasa mereka, setelah mereka, I'm having a good time. Aku punya pengalaman yang senang banget, ketemu temen. Cuman kotanya sepi banget ya, Miss ya. That's it. 9 tahun aku di Essex biasanya ngomongnya seperti itu. Ya, jadi I take that as a good thing. Dan ya, again, Essex ini meskipun dia kotanya nggak besar, cuman cukup. Masih ada New Look, masih ada Superdrug, Primark, bahkan Primarknya 2 lantai teman-teman. Aku nggak sempat masukin, ada H&M, ini semuanya di Colchester Town. Dimana kalau naik bus, dari kami punya university, itu sekitar 20 minutes, gitu. Kalau kerja di town bisa nggak, Miss? Bisa banget. Cuman ya memang kan kompetitif ya. Kalau di uni ya kadang kalau misal yang buka department, kalau kamu memang anaknya aktif kan gampang juga. Lecturer udah tahu nih, oh ini anak aktif nih bisa pakai dia gitu. Ini ini student aku yang bikin ya, jadi mungkin rada shaky, cuman bisa kalian lihat lah. Ini, ini main streetnya satu satu jalan ini terus pada panjang ya, itu semua toko-toko ada di sini. Dan di belakangnya itu, di belakang toko-toko ini ada toko-toko lagi. Nah ini cuman ngeliatin ya, busnya memang ada terus. Tesco Store, ada Essex Campus, kayak gitu. Oke. Oke, ini terakhir aku tunjukin Colchester kayak apa sih, biar kalian bisa lebih mantap gitu istilahnya. I've lived in Colchester since I was born. It's close to London, so you can have that sort of city experience, but you don't need it because there's so much going on here, loads of events, turn every corner and there's something different here. And the people are so nice and so friendly. Colchester is such a fantastic place to come shopping because you've got the big mainstream shops. You've got Williams Griffins and Lion Walk and Culver Square where you can find anything you need. And then you can wander down the little lanes, like Eld Lane, Sir Isaac's Walk, and you can find little unique things you wouldn't expect to find anywhere else. There's just something for everyone here, loads of little hidden gems, hidden secrets.
Colchester is a really important historic centre. We have Colchester Castle, the largest Norman keep in Europe. We have the best preserved and oldest Roman town wall in Britain. We have the best preserved Roman town gateway in Britain. We have the only Roman circus chariot racing track discovered in this country. And we have St Botolph's, dating from the 12th century, ruins of the first Augustinian foundation here in Britain. What I think makes Colchester unique is that it's such an old historic town with so many nice features, but it's buzzing with youth, and you've got so many entrepreneurial businesses popping up everywhere, and there's a lovely inclusive vibe to Colchester, and it's just a really unique atmosphere. As a foodie myself, there's so many nice new restaurants popping up, new ale houses and kind of trendy bars, and they're all really focused now on local produce, and yeah, the quality of the restaurants are just kind of second to none, really. So there are so many things going on in Colchester. You've got the three big institutions, of course, the First Sight, big, huge landmark building, the Mercury Theatre, the big producing rep theatre, and the Arts Centre next door in the converted church. But underpinning that is all sorts of other independent creativity. There's film festival, there's beer festival, there's a comedy festival, and a huge amount of activity that underpins it, the grassroots that kind of serves those big venues. Oke, itu kalau dari segi turismenya ya. Aku akan skip tadi. Ini ada general email kami, ada website kami. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh, atau yes, open to Q&A section. Kalau ada yang mau tanya langsung bisa open mic. Oh iya bener, aku lihat Thank you, barusan. C. Thank Ya, you. ini ada yang tanya, untuk dapat 100% MBA scholarship syaratnya apa aja, C? Oke, to be honest, I'm gonna be very truthful. Aku nggak tahu. Karena saat ini, jujur aja, yang dapat 100% itu nggak pernah dari Indonesia. Setahu aku ya, the thing about Indonesian ya, kayaknya mereka lack of genuine answer sih. Karena yang sangat menentukan itu biasanya adalah dia punya apa namanya interview. Jadi nanti setelah student masukin, mereka kan harus masukin CV, mereka harus masukin personal statement, itu nanti akan ada interview. Mereka di-invite untuk interview sama beberapa panel. Itu untuk MBA memang seperti itu. Nah, itu biasanya ditentukan dari jawaban-jawaban mereka tadi. Ini bocoran, biasanya akan ditanya tentang sustainability. Sustainability in business. Itu biasanya seputar itu. Nah, kebanyakan anak-anak Indonesia, aku pernah duduk sekali ya di salah satu interviewnya, mereka nggak bisa jawab. Benar-benar nggak bisa, mereka terlalu fokus ke what I do, what's my position. Kayak aku nih biasanya managingnya apa kayak gitu. Mereka nggak terlalu paham untuk sustainability in business kayak gitu. So far yang dapat 100% saat ini baru dari Vietnam, kalau dari Asia. Gitu. Cuman kemarin anak Indonesia mentok itu pernah dapat 50. Dan kalau teman-teman ada yang tertarik ya, biasanya aku tahu nggak semua dapat ya. Cuman kami bisa appeal. Misal aku bisa bantu appealin, tapi ini studentnya harus benar-benar serius ya, di appeal jadi 60 biasanya. Itu mentok, tapi yang terakhir itu dapatnya 50 aja sih. Gitu. Oke, I hope that answers ya. Oke, next question. Deposit awal pembayaran butuhnya berapa? Apakah ada installment untuk pembayaran tuition fee? Oke. Alright, oke. Deposit awal itu untuk sama ya, untuk UG dan PG itu di 2,000 pounds. Nah, untuk installment biasanya ada 2 kali. Kalau kalian nggak mau dapat yang early bird discount, nggak apa-apa sih. Bikin installment aja itu biasanya 2 kali. Kalau di UK kan 3 term ya. Oktober sampai, kalau di Essex sih 3 term. Oktober sampai Desember nih. Term pertama baru kelar nih. Ntar Januari sampai April. Term kedua, April sampai Juni atau Juli itu term ketiga. Biasanya pembayaran akan 2 kali. Di awal, September, sebelum mereka masuk, namanya registration. Di situ dulu. Habis itu yang kedua di Januari. Jadi 2 kali pembayaran. Biasanya splitnya equal.
Nah, kalau misal teman-teman nggak dapet yang kan nggak bayar full tuh, berarti kan nggak entitled for early bird discount. Itu itu scholarship akan di-apply ke tahun yang kedua. Jadi istilahnya kalau misal harganya 20.000 nih, secara kasar aja ya, 20.000, split equally, 10.000 kan, kalau make payment, the first payment 10,000 itu di Oktober, nanti yang di September, nanti yang Januari itu 10,000 minus 5,000, baru bayarnya 5,000 di Januarinya. Gitu. Oke, I hope that answers ya. Oke, next question. Kalau student lulusan dari Malaysia yang durasinya kurang lebih 3 tahun dan mau apply MBA di Essex, apakah possible dan eligible termasuk scholarship-nya? Oke, oke. Anaknya ini posisi di Indonesia ya, tapi ya, siapapun ini ya. Kalau satu, dia lulusan Malaysia, to be honest aku belum pernah ada case ini. Biasanya yang kami lihat itu, satu, dia dari mana? As in like, dia sekarang residence di mana? Kalau dia resident Indonesia, oke, berarti dia Indonesian ya. Kedua, dia kerja di mana? Gitu. Karena sebetulnya 100% scholarship ini apply to Southeast Asia. Jadi based on that, the name uh, of the scholarship gitu ya, harusnya nggak masalah. Cuman kalau dari Malaysia pun dia punya GPA harus, kalau di Indonesia 2,8 kalau nggak salah, Malaysia sekitar sama atau 3 gitu. Ya mirip-mirip lah. Yang penting GPA-nya bagus, dia punya karir sudah bagus, dan dari um, university yang sudah di-approve gitu. Oke. Yes, ikut jadi. Oke. 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 Jadi yang Southeast Asia Scholarship, apakah based on nationality atau other than Southeast Asia nationalities itu, yang penting dia kayak misalnya Mm-mm. dari luar Southeast Asia ya, tapi dia udah kerja lama di Indonesia kayak gitu tuh eligible juga atau gimana? Jadi gini, Jess. Ini untuk teman-teman juga ya. Jadi kami, kalau di ISIS, kita nggak ngelihat nationality. Yang kita lihat residensi. Kalau misal nih, Oke. student kalian ada yang dari Korea, karena banyak ya. Dari Cina, sekarang banyak banget kan international student dari Korea, dari Cina. Ya. Kalau residensi dia Indonesia, itu akan di-tag masuk ke Indonesian Scholarship. Atau South Asian, gitu. Yang penting residensi. Dan karena kalian agent di Indonesia, please, please, please select Indonesia ya. Nanti, karena otomatis, kalau kalian residensinya bukan Indonesia, student kalian, satu, itu nggak akan, aku nggak tahu kalau sistem komisi seperti apa. Jadi aku nggak tahu. Biasanya kita akan tag-nya per country. Dan kedua, itu nggak akan masuk ke pipeline-ku. Kita satu tim sih. Target kita juga satu tim. Maksudnya sama-sama anak di Essex gitu ya. Cuman itu akan masuk ke temanku yang mungkin di Malaysia atau di Vietnam. Mereka akan masuk ke database mereka dan mereka yang akan ngolah. Itu kejadian tahun ini sama anak Indonesia yang dia udah di Malaysia. Tapi ke tag-nya anak Malaysia. Karena dia kayaknya nggak ngeh atau gimana. Jadi ya istilahnya jadi dibantu temanku, ya aku di sisi sih, cuman karena istilahnya itu fall under their plate gitu, jadi mereka yang ngolah. Nah nanti kalian kalau misalnya base di Indonesia kan kesusahan ya, visanya gimana atau aduh ribet deh. Jadi mendingan semuanya residensi Indonesia. Kalau mereka nggak punya tinggal di Indonesia, nggak punya alamat tetap, pakai alamat agensi kalian, nggak apa-apa. It's okay, kita nggak akan kirim surat ke sana gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Tadi mau recap ya, IYO-nya ada scholarship dari Kaplan-nya Betul. ketika IYO, terus progression ketika tahun kedua dan tahun ketiganya Yes. itu Kirim link. 5.000 pounds. Yes, Seperti aku kirim itu. link langsung aja untuk Premium Pathway Mm-mm. Scholarship. Ini baru banget di launching. Ini dari Essex-nya. Jadi kita kasih untuk semua student yang memang under our pathway. Karena sebetulnya kan in a way pathway kita ada ada Kaplan, tapi kita juga ada yang program double degree, 2+2, 2+1, kayak gitu-gitu. Jadi ini kalian bisa cek di sini, itu Kaplan salah satunya langsung dapat 5.000 pounds yearly. Jadi sangat-sangat oke banget nih teman-teman kalau kalian mau push. Dan setauku, ini aku bantuin teman-teman Kaplan, kolik Kaplan aku. Kalau nggak salah, kalau student kalian payment di sebelum tanggal 10 Januari ya, itu akan dapat tahun ini punya uh, uh, Tuition cost, fee ya. tuition fee. Iya, betul. Jadi just to remind you guys, kalau ada student yang mau ke pathway, uh, masukin IYO ke Essex, ada 7 macam gitu ya.
masih bisa pakai 2025 tuition fees kalau di Kaplan sebelum asalkan mereka bayar sebelum tanggal 10. Dan nggak perlu IELTS. Jadi bisa masukin dulu, dapat conditional offer dulu, bayar dulu nggak apa-apa. Bisa. Oke. Ada lagi Oke, Kak? tadi IYO including psychology and biomedical ya, Ce, ya? Yes, Ini jarang banget psychology. karena ada Tuh, IYO-nya. ada IT juga. Aku tahu kalau bisnis mungkin sudah banyak ya. Cuman kan again, ada juga siapa tahu student yang istilahnya on budget nih, tapi mereka mau yang rankingnya cukup bagus nih, tapi mereka nggak mau modern uni. Ada juga kan, kemarin aku barusan info session, mamanya memang Ya. nggak mau anaknya masuk Russell Group, katanya takut susah lah, ini, itu, dan segala macem. Dan memang kan kalau Russell Group kan tuition fee lebih mahal. Jadi ya ada pertimbangan satu dan yang lain lah. Itu mereka akhirnya pilihnya FX. Meskipun mereka masuk bisnis gitu. Oke, jadi dapat semua ya, traditional research-nya dapat, tuition fee-nya nggak jauh dari Hmm. modern uni, location wise nggak jauh dari London juga kalau dia mau dapat Mm-mm. kota yang metro. Oke, one more question ya mungkin. Kalau kredit transfer kira-kira apply UCAS atau gimana ya? Kredit transfer apa dulu nih? Kredit transfer lumayan wide. Maksudnya kredit transfer Oh, apakah? kredit transfer dia misalnya pernah kuliah di Mm-mm. Malaysia nih atau di Indonesia kayak gitu. Terus dia mau lanjutin final year-nya di Essex kayak gitu. Apakah possible? Dan itu harus apply pakai UCAS atau bisa assessment langsung dari Essex-nya? Kalau jadi gini, kami it's a very wide questions, tapi thank you karena ya mungkin banyak dari teman-teman yang handle student Malaysia juga ya. The thing about our Malaysian partners itu tuh kami punya 20 over partners di Malaysia. It can be a good thing. Cuman biasanya kalau mereka sudah partner sama universitas tersebut, placement center itu yang akan bantuin. Jujur aja, Hmm, nah nanti kan istilahnya udah nggak di tempatnya teman-teman gitu ya. ya. Kalau kita belum ada agreement sama universitas tersebut, kita bisa assess on case by case basis. Cuma ya itu tadi berarti nggak confirm bisa masuk year 2 atau year 3. Kalau yang confirm itu berarti sudah ada agreement. Kecuali ini university ini open untuk semua agent, karena beberapa uni nggak open, beberapa uni hanya open untuk Malaysian agent, itu nggak apa-apa. Kalian bisa langsung apply pakai UCAS atau direct application itu juga bisa. Tapi please let me know in advance, karena itu bersinggungan dengan nanti Malaysian colleague kami atau beberapa partner kami yang premium istilahnya yang tiap tahun itu selalu ada, aku mention aja deh ya, Sailors itu pasti ada student more than 10, BAC aku nggak tahu apakah ada student yang dari BAC, satu lagi aku lupa Malaysia itu apa ya, itu biasanya under premium scholarship. Kalau premium scholarship premium mereka beda, istilahnya commission juga akan beda, cara handle-nya juga akan beda, itu biasanya sudah nggak open untuk uh, um, Agent Indonesian ya. agents. Iya. Makanya dari awal mungkin boleh langsung kasih tahu biar kita bisa, oh yang ini boleh, yang ini enggak gitu. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya boleh, kredit transfernya manual atau pakai UCAS kayak biasanya, Ce? Sebenarnya doesn't matter sih Jess untuk masukin UCAS atau apapun itu karena toh akan masuk ke kami punya admission. Kalau mau direct langsung juga boleh. Cuman please take note ya teman-teman kalau sudah punya UCAS jangan direct ke Essex. Karena Hmm, last year it became a big problem. That's the thing. Jadi kalau memang mereka sudah mau apply lewat UCAS, UCAS aja. Atau mereka emang enggak nih, aku cuma maunya transfer ke SS biasa, again dari partner-partner kami di ya. Malaysia yang sudah punya agreement, mereka udah tahu langsung kayak Kaplan lah istilahnya. Mereka langsung udah tahu, mereka masuknya akan ke SX Year 2 gitu ya. Mereka akan langsung direct apply, direct application, portal kami langsung itu bisa. Tapi jangan dua-duanya gitu. Akan ketahuan, kalau ketahuan wah riwah banget nanti Ya. gitu. Oke. Oke, teman-teman apa ada pertanyaan lain atau udah cukup jelas? Oke, I think udah kita udah jawab semua ya, Ce. Thank you so much waktunya ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free to chat me. Seperti biasa, nanti aku akan teruskan ke Cek Stabel gitu ya untuk jawabannya. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much, Ce, Thank you, Kak. waktunya.
Ya, Thank you juga nanti Jessie. boleh minta tolong kirimin presentationnya ya, Ce. Nanti aku akan Boleh. kirim ke. Oke. Yes. Thank you Thank you. everyone. A good Bye. day ya. Have a great Bye. day.